pulang ke Indonesia dan membuat gonjang-ganjing antara Loli dengan Nikita Mirzani. Kemudian Nikita Mirzani sudah memberikan peringatan agar tidak disangkut pautkan dengan Loli. Dia sudah nggak mau tahu dengan Loli dan dia juga sudah mencabut Loli dari kakaknya. Menurut Loli, dia sudah ke rumah dan bertemu dengan ibunya. Tapi menurut Sapa Mail, Loli tidak bertemu dengan ibunya. Di sini jadi simpang siur ya. Ibu dan anak sama-sama keras kepala. Kenapa anak bisa seperti itu? Ya karena juga pengaruh dari lingkungan orang terdekatnya. Jadi sebenarnya Nikita ini juga harus introspeksi diri ya. Kenapa anak seperti itu? Pasti ada yang dicontoh. Makanya kalau di rumah biasakan ngomong gak keras-keras. Juga biasakan apalagi dia public figure, dalam berkonten juga harus baik-baik agar anak ini juga segan pada orang tua dan lain sebagainya. Dan kita juga harus bisa melihat ke belakang asal muasal Loli ini berantem dengan ibunya karena apa? Karena Loli diminta oleh Nikita Mirzani untuk mengatakan sesuatu terkait masalahnya dengan si mantan suaminya ya, saya sampai lupa namanya, mantan suaminya yang orang Jerman kalau nggak salah, yang pada akhirnya Loli nggak mau. Nah disinilah terjadinya masalah-masalah itu. Ditambah lagi sebenarnya dari Loli dengan Nikita Mirzani, dari angka kelahirannya kan sudah saya pernah prediksi, memang tidak ada kecocokan dari mereka. Tapi Loli ini ada potensi sukses ke depannya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk Nikita Mirzani ini kan saat ini anak saya 2. Si Loli sudah saya keluarkan dari kakak. Cuma Nikita Mirzani harus menyadari kejiwaan anak di usia ABG itu pasti mengalami pemberontakan. Anakmu yang 2 masih kecil-kecil, masih manut-manut. Nanti kalau umur 15, 16, 17 kamu akan merasakan pergolakan dari mereka. Nah kalau misalnya 2 anak ini nanti bergolak, apakah juga akan kamu keluarkan dari kakakmu? Ya semoga saja kamu bisa introspeksi diri. Jadi baik Nikita Mirzani maupun baik Loli sudah seharusnya saling memaafkan ya. Jangan sampai berseteru lagi ibu dan anak ini. Tapi nggak tahu lagi kalau perseteruan ini juga dijadikan ajang mencari rezeki untuk mereka berdua. Siapa tahu ya, karena zaman internet saat ini banyak gimmick juga, atau banyak hal-hal negatif yang dijadikan sebagai magnet untuk mendapatkan uang. Ini yang saya prediksi adalah bagaimanakah perasaan Nikita Mirzani pada Loli saat ini setelah mengetahui anaknya ada di Indonesia. Agak tentrem kah, agak ayem kah, karena sekalipun berseteru tapi anaknya masih di Indonesia, ya sudah di Indonesia maksudnya. Perasaan Nikita Mirzani kepada Loli setelah Loli datang ke Indonesia, apakah dia bahagia? Nikita Mirzani ada simbol itu merupakan kabar-kabar baik teman-teman. Jadi Nikita Mirzani ini juga ada rasa syukur anaknya udah tiba di Indonesia. Jadi kekhawatiran yang begini yang begitu kalau di luar negeri sudah pupus. Di sini ada kabar-kabar baik karena anaknya sudah ada di Indonesia. Bahagia loh dia. Kemudian mengapa kamu tidak mau baikan dengan Loli? Masih dikonsultasikan, ada wis counselor konsultasi. Tentunya ini melihat situasi dan kondisi. Tidak ujuk-ujuk Loli datang terus dia care seperti itu. Karena di sini ada wis counselor teman-teman. Segala sesuatunya masih dalam pertimbangan, masih dalam konsultasi. Apakah kamu masih sayang kepada Loli? Ada 7 jangkir. Sudah tidak sesayang dulu. Ya, jadi apa yang dikatakan Nikita Mirzani ada benernya juga bahwa dia sudah melepaskan anaknya. Nah di sini juga begitu, dia sudah tidak terlalu fokus perhatiannya kepada Loli. Ketika Loli minta maaf, apakah kamu akan memaafkan?
Oh, nanti dulu. Nanti dulu, karena saya sudah berniat untuk tidak menganggap Loli sebagai anak. Jadi ketika Loli mau meminta maaf, ya nanti dulu. Ada simbol halaman pedang. Ada kegigihan dan ada niatan yang mana sulit untuk bisa memberikan maaf pada Loli. Ada simbol pedang, pedang itu pikiran, pedang itu untuk memangkas, pedang itu untuk menyakiti dan lain sebagainya. Karena hati Nikita Mirzani sudah tersakiti dengan perbuatan Loli. Selanjutnya, suatu hari apakah kamu akan menerima Loli kembali? Suatu hari akan menerima Loli. Jadi menerima ini bisa diartikan hubungan yang bisa mencair suatu hari nanti. Nah, di sini ada simbol anak kecil masuk ke dalam rumah, menuju ke rumah. Apakah nanti Loli bisa bertemu ibunya di rumahnya? Ya, semoga saja. Karena di sini simbol dari lambang memulai sebuah hubungan yang baru, kabar-kabar baik. Bisa jadi hubungan mereka membaik atau bisa jadi Loli bertandang ke rumahnya dan diterima dengan baik oleh ibunya, sekalipun mungkin nanti tinggalnya beda rumah atau tidak satu rumah. Tapi ada hubungan mencair di sini ke depannya. Kita ini sangat bahagia saat mendengar kabar Loli sudah ada di Indonesia. Loli sudah datang di Indonesia. Tapi kalau dia diminta apakah kamu sayang sama Loli seperti dulu, udah enggak. Karena perhatian Nikita Mirzani sudah tidak lagi terfokus pada Loli untuk saat ini. Ya mungkin karena sudah tersakiti dengan perbuatan Loli. Tapi kedepannya ada masa-masa di mana hubungan mereka nanti bisa membaik. Kita tunggu saja, entah kapan ini. Selanjutnya untuk perasaan Loli. Saat kamu di Indonesia, bagaimanakah perasaanmu pada ibumu? Ada simbol The Hermit. Jadi di sini Loli berusaha untuk mencerahkan dirinya sendiri. Jadi di sini Loli ini sebenarnya ada harapan, berharap kalau dia bisa baik-baik saja dengan ibunya. Tapi kenyataannya hal itu tidak terjadi. Makanya di sini ada The Hermit, di mana Loli berusaha untuk memupus kekecewaannya, memupus perasaannya dan memberikan pencerahan di dalam hatinya. Karena ternyata tidak bisa baikan dengan ibunya. Apakah kamu akan berusaha untuk bisa bersama ibumu lagi? Ada ego di sini, ya, ada ego. Jadi Loli ini juga egonya tinggi, sama dengan Nikita Mirzani. Anak ibu sebelah 12, yang namanya anak ini pasti juga ada pengaruh dari didikan orang tuanya, dari perilaku orang tuanya. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya pada Loli, karena karakter Loli ini ibaratnya orang ABG, masih pembentukan karakter, masih mencari jati diri. Jadi yang namanya orang tua juga harus fleksibel, harusnya seperti itu. Apalagi belum menikah, masih jadi tanggung jawab orang tua. Anak itu titipan Tuhan loh ya. Loli diturunkan melalui Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani dipercaya Tuhan untuk mendidik Loli. Seperti itu. Kemudian teman-teman, mengapa kamu beregoria? Karena 4 koin ada kaitannya dengan dimana dia sudah dicoret di kakak, juga masalah harta warisan, itu menjadikan Loli ada rasa kekesalan juga kepada Nikita Mirzani. Sekalipun dia ngomong nggak masalah saya dikeluarkan di kakak dan lain sebagainya, tapi di sini kartunya muncul ada kekecewaan terhadap dia dikeluarkan dari kakak, juga tidak mendapatkan warisan. Ini juga merupakan kekecewaan tersendiri pada Loli. Selanjutnya, kedepannya apa yang akan kamu lakukan pada ibumu? Ada simbol semangat di sini. Kedepannya Loli berusaha untuk bisa mendekat pada ibunya. Ada usaha-usaha untuk itu.
Andai kata usahamu tidak berhasil, apakah kamu akan putus asa? Akan tetap berusaha di sini. Ya, jadi untuk kartunya Loli ini teman-teman, di sini ada kekecewaan. Ternyata dia sudah datang ke Indonesia, tapi hubungan dengan ibunya masih saja seperti ini. Dan dia juga ada ego di sini. Karena apa? Karena merasa sudah dikeluarkan dari kakak, merasa nggak mendapat warisan dan lain sebagainya. Mungkin saat ini dia ada pikiran-pikiran kekecewaan dan kesal kepada ibunya. Tapi nanti suatu saat nanti dia akan berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan ibunya. Ditambah lagi juga ada simbol tindakan-tindakan di mana dia ingin bisa memperbaiki hubungan dengan ibunya. Dan kartunya Nikita Mirzani ini kan juga ada simbol anak kecil yang akan masuk ke sebuah rumah. Dari kartu ini memang pada akhirnya ada upaya-upaya untuk menjalin sebuah hubungan yang baik. Dari prediksi saya yang dulu memang tampak di luarnya mereka berantem, tapi suatu saat nanti di belakangnya mereka mungkin ada hubungan-hubungan yang berusaha untuk disatukan kembali. Seperti itu ya teman-teman. Semoga prediksi ini tembus dan semoga ibu dan anak ini bisa saling memaafkan.